Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan program Java yang membandingkan sequential search dan binary search sekaligus menganalisis waktu eksekusinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teus Ara Putra Juwanca. Silakan rekan saya. Saya Tony Hendrawan. Baik, di sini kami akan membuat program menggunakan algoritma sequential search dan binary search. Di sini pada latihan satu soalnya yaitu terdiri pada input bilangan buat positif n, dan bangkitkan bilangan buat acak sebanyak n, hasilkan satu bilangan buat x, dan cari x pada bilangan-bilangan tersebut menggunakan sequential search dan catat running time-nya. Dan selanjutnya yaitu cari pada bilangan tersebut dengan menggunakan binary search dan catat juga running time-nya. Di sini jadi programnya ini kurang lebih untuk membandingkan kedua algoritma, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih efisien. Dan di sini pada soal kedua di sini adalah buat tabel komparasi efisiensi untuk ukuran data N. Yang mana di sini pada inputnya yang pertama adalah 32, 1024 dan 32.768. Baik, di sini pertama program di sini menggunakan package from my company analysis comprehensive algoritma, dan selanjutnya di sini kami mengimpor dua library. Yang pertama adalah array untuk sorting dan random untuk menghasilkan data acak. Di sini pada fungsi sequential search, di sini fungsi ini tuh buat cari data dengan cara mengecek satu persatu dari awal sampai akhir. Dan kalau elemennya itu ditemukan, fungsi bakal mengembalikan posisi indeksnya, dan kalau nggak ketemu, hasilnya bakal negatif satu. Dan secara kompleksitas, sequential search memiliki base case 0, 1, dan worst case yaitu adalah ON. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk binary search di sini menampung tiga parameter yaitu integer array A, integer X untuk value yang akan dicari, kemudian integer N untuk jumlah data pada array, kemudian kita deklarasikan low, high, mid, dan position. Low merupakan batas awal atau batas kiri dari data, kemudian high adalah batas kanan dari data, mid adalah nilai atau indeks tengah data, position adalah eh, jika kondisinya adalah di sini min satu, berarti kondisinya adalah data tidak ditemukan. Kemudian dilakukan perulangan while jika low atau batas kiri dari data kurang dari atau sama dengan high, artinya batas kiri sama dengan atau lebih besar dari batas kanan, dan posisinya sama dengan min satu, artinya data belum ditemukan, maka akan membuat mid, yaitu dengan cara batas kiri ditambah batas kanan dibagi dua. Kemudian eh, kita cek lagi apabila data yang kita cari sama dengan data atau value dari array A pada indeks mid, maka indeks mid-nya akan langsung ditempatkan di position, artinya data ditemukan. Tapi jika value yang kita cari kurang dari eh, data pada array dengan indeks mid, maka batas kanan atau batas akhirnya kita geser ke kiri ke posisi mid min satu. Tapi jika value yang kita cari ternyata lebih besar dari value di indeks mid, maka batas kirinya yang akan kita geser ke kanan, yaitu di posisi mid plus satu. Setelah dilakukan berulangan, maka akan return position. Pada main di sini, kita mendeklarasikan atau membuat objek random untuk mengacak data. Kemudian kita buat array size untuk mengisi data yang akan kita cari. Kemudian lakukan perulangan, di mana integer n akan menampung data dari size. Kita juga lakukan eh, pengisian data pada array data dengan cara merandom. Misalnya data 32, maka isinya bisa acak. Kemudian kita juga memilih salah satu nilai acak dari data yang akan kita cari. Selanjutnya di sini kita menentukan waktu running time-nya. Di sini kita menggunakan nano time atau
mili nanosecond. Kemudian kita juga panggil fungsi sequential search. Kita tentukan juga batas waktu akhir dan untuk running time-nya di sini menggunakan eh, batas akhir waktu dikurangi batas awal waktu dibagi 1 miliar. Kemudian kita output ada posisi atau sequential search posisinya dan kita juga memberikan atau menghasilkan output running time-nya. Begitu juga pada binary search. Tapi bedanya di sini pada binary search data harus diurutkan terlebih dahulu baru kita eh, catat running time-nya. Selanjutnya untuk perbandingan running time. Pada sequential search di sini running time pertama menggunakan data 32 menghasilkan waktu yaitu 0, sekian sama dengan binary search. Tetapi di sini untuk sequential search karena mencarinya tanpa diurutkan terlebih dahulu maka langsung ketemu di posisi indeks pertama. Sedangkan binary search karena harus diurutkan terlebih dahulu maka elemen yang dicari yaitu 8 ditemukan pada posisi ke indeks ke-8. Untuk running time kedua dengan elemen yang dicari yaitu 31 pada sequential search posisi yang ditemukan yaitu pada indeks ke-11. Sedangkan waktunya ini adalah 0, sekian 5.900 nanosecond. Kemudian pada binary search di sini sedikit lebih cepat dan eh, data ditemukan pada posisi ke indeks ke-29. Untuk data 1024 pada sequential search di sini posisinya di mana elemen yang dicari adalah 576 dan ditemukan pada indeks ke-43. Sedangkan binary search ditemukan pada indeks ke-577. Untuk waktunya lebih cepat sequential search. Pada running time kedua untuk data 1024 dengan elemen yang dicari adalah 228. Pada sequential search indeks ditemukan pada atau elemen ditemukan pada indeks 282. Sedangkan binary search elemen ditemukan pada indeks ke 2221 dan running time-nya sendiri lebih cepat yaitu binary search. Kemudian data terakhir yaitu 32.768 untuk elemen yang dicari yaitu 21.007 di mana pada sequential search data tersebut ditemukan pada indeks ke 5.570, sedangkan binary search ditemukan pada indeks 20.991. Untuk running time-nya sendiri lebih cepat pada binary search. Untuk running time keduanya, di mana elemen yang dicari adalah 12.335 pada sequential search ditemukan pada indeks ke 5.514, sedangkan binary search ditemukan pada indeks 12.451. Dimana running time-nya di sini eh, lebih cepat pada binary search. Mungkin sekian, saya kembalikan ke rekan saya. Ya mungkin itu adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam.